Dalam dan demi nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Sepakat kita katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk anak-anak muda sekalian. Shalom. Oke, shalom. Yang di balkon shalom. Oke, selamat sore dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Puji Tuhan kita boleh bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Masih sepanjang bulan ini kita belajar bagaimana kesehatan keuangan di dalam kehidupan kita. Supaya anak-anak muda juga di dalam pendidikanmu, di dalam pekerjaanmu. Engkau bisa punya keuangan yang sehat dan menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam mengelola berkat yang Tuhan percayakan bagi kita. Nah, hari ini kita belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama dari ayat yang ke-7, ke-8, 9 dan 10. Dari 4 ayat ini kita baca bersama-sama. Pengkhotbah pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Sudah dapat semua? Mari kita baca secara bersama-sama dari ayat yang ke-7, 3, 2, iya. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Ayat ke-10-nya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Saya rindu sekali lagi kita membaca ayat ke-10-nya, 3, 2, ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Diberkatilah kita yang membaca dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya rindu dulu mengetahui seberapa banyak di tempat ini yang masih kuliah atau masih SMA kuliah. Boleh angkat tangannya yang masih kuliah? Oke, puji Tuhan. Yang di atas ikut? Oke, yang sudah bekerja? Oke, yang di atas? Oke, puji Tuhan. Yang pengangguran gak usah kita tanya ya? Iya. Karena sebelum kita tanya pun dia turut udah bercukacita. Haleluya. Nah, kenapa perlu ditanyakan? Supaya saya tahu ternyata banyak di sini yang mahasiswa dan sebagian masih yang sudah kuliah, yang sudah bekerja. Nah, tema hari ini adalah bagaimana yang namanya mengelola pekerjaan dengan baik. Kenapa ini disampaikan? Karena bagaimana mungkin kita bisa mengelola berkat Tuhan kalau tidak ada sumber berkat yang kita miliki. Nah, untuk setiap mahasiswa di sini pastinya engkau merindukan ketika engkau nanti tamat pasti dapat pekerjaan. Setuju? Atau ada yang mau tamat nanti, aku gak ingin bekerja Pak Pendeta. Aku ingin menganggur seumur hidupku. Ada? Ya, karena percayalah kita minta uang sama orang tua itu bisa berani kalau kuliah. Kalau udah tamat kuliah, masih ada yang berani minta uang? Dia bilang, Mak, habis uangku, rasakan. Nah gitu ya. Kalau udah tamat kuliah, udah bekerja. Kalau masih kuliah masih bisa minta. Tapi kalau udah bekerja, sudah tamat kuliah, jangan berpikir mudah. Nah, kenapa? Karena orang tua pun sudah berpikir engkau sudah bekerja nantinya harus bisa menghasilkan pendapatanmu sendiri. Makanya di gereja kita ini melarang orang menikah yang pengangguran. Jadi kalau kalian ada yang nanti berencana berkeluarga, diberkati di gereja kita, pastikan suamimu yang adik-adik yang perempuan punya pekerjaan. Amin. Kalau dia pengangguran, ditolak. Haleluya. Dia ditolak di GB Pelita dan ditolak di sorga. Karena dia tidak punya pekerjaan. Yang penting dia bekerja, tidak masalah apa pekerjaannya. Entahkah dia hanya mengumpulin botol kah? Maukah pekerjaannya apapun itu gak jadi masalah. Karena bagi kita yang penting bekerja. Nah, untuk engkau mahasiswa belajarlah yang baik supaya nanti waktu engkau bekerja mudah cari pekerjaan. Dan saya berdoa sebelum engkau mencari pekerjaan, pekerjaan itu yang akan berjuang mencarimu dan mendapatkanmu. Karena engkau sangat dibutuhkan di pekerjaan di sana. Amin. Sebelum engkau tamat bekerja udah orang bilang, kau tamat tolong bantu perusahaanku. Amin. Jangan sampai udah 10 tahun bekerja, tamat kuliah, melamar kemana-mana orang bilang, sorry penuh.
padahal masih kosong. Karena engkau yang datang langsung penuh. Oh, haleluya. Nah, oleh karena itu kita mau belajar hari ini bagaimana mengelola pekerjaan. Kalau kita membaca kitab Pengkhotbah, saudara sekalian, tema yang besar tadi di sana di ayat yang pasal 9 dikatakan nasib semua orang sama. Pertanyaannya, apakah nasib kita sama semua? Jadi judulnya salah ini berarti ya. Nasib semua orang sama. Maksudnya di sini nasib semua orang sama, kita semuanya lahir, betul? Dan semuanya pasti mati. Nah, sama nasib kita ya. Apakah gara-gara dia baik sekali hidupnya gak mati-mati? Enggak, bahkan orang bilang makin baik makin cepat. Makanya jangan baik-baik kali. Oh jangan juga gitu ya. Entah dari manalah statement itu, makin baik orang makin cepat matinya. Kalau dia belum baik, belum mati ya. Jadi selama hidup jangan baik-baik kali. Bukan itu maksudnya ya. Nah, kenapa dikatakan nasib semua orang? Supaya sadar kita tidak jadi masalah kita dilahirkan di mana. Tidak jadi masalah bagaimana kita nanti matinya. Tidak jadi masalah. Yang penting bagaimana mengisi kehidupan ini. Supaya kita sadar walaupun nasib kita sama semuanya lahir. Semuanya juga akan mati. Ada yang membedakan. Yang membedakan itu adalah bagaimana kita mengisi kehidupan. Apakah dalam mengisi kehidupan kita asal-asalan saja, atau kita mengisi kehidupan yang singkat ini, paling pun 70-80 tahun, kita mengisinya dengan luar biasa. Sehingga waktu kita mati, kita bisa mati dengan penuh sukacita. Dan anak-anak yang kita tinggalkan dalam nantinya ketika kita meninggal, mereka pun berbahagia. Haleluya. Apa jadinya kalau kita nanti sudah berkeluarga, engkau semua sudah berkeluarga, sudah tua, meninggalkan utang lagi. Kira-kira anakmu berapa kali nangisnya? Bukan cuma sekali ya. Dia bilang, "Mak, udah meninggal kau, Mak. Utang pun kau tinggalkan, Mak." Gitu ya. Kenapa enggak dari dulu kau matinya, Mak? Gitu ya. Itu bahaya ya. Tapi kita meninggalkan warisan iman dan warisan harta kekayaan. Sehingga anak kita bilang, "Enggak sia-sia mamaku selama hidup. Ada berkat-berkat yang ditinggalkannya." Amin. Ya, tapi kita jangan demikian ya. Jangan kita tunggu harta warisan itu. Haleluya. Atau udah ada yang rencana, "Mak, kapan kau meninggal, Mak? Supaya dibagi warisan itu." Jangan ya. Nah, oleh karena itu kita mau belajar bagaimana agar hidup kita, selama kita hidup ini, kita bisa mengelola pekerjaan yang baik. Bisa menjadi seorang pelajar yang baik. Supaya ada berkat yang Tuhan percayakan bagi kita. Tuhan tidak mungkin memberkati kita kalau kita malas. Kitab Amsal berkata, "Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikan lakunya dan jadilah bijak." Nah, oleh karena itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah di dalam mengelola ini, yang pertama sama-sama kita baca 3-2 ya. Memberi pekerjaan terbaik. Sama-sama kita katakan pekerjaan terbaik. Bilang samping kanan kirimu, yang terbaik buat. Oke, haleluya, haleluya. Shalom. Oke, selamat sore. Setiap kita harus melakukan yang bagaimana? Yang terbaik. Amin. Oke, ini tadi banyak mahasiswa. Apakah engkau belajar sudah yang terbaik? Coba lihat kanan kirinya. Udah belajar yang terbaik? Haleluya. Jangan bilang, "Tuhan, urapi pikiranku. Karena besok aku mau ujian." Datanglah Roh Kudus mengurapi kepalamu. Dia bilang, kosong. Gitu ya. Rupanya gak ada isinya. Apa yang mau diurapi? Rupanya kosong di dalam. Oh, haleluya. Makanya ada jokes ya yang dikatakan ada 3 bangsa. Dan masing-masing membanggakan dirinya. Satu yang namanya bangsa Amerika. Negara Amerika. Yang kedua orang-orang Yahudi. Satu lagi negara Kohona. Atau Konoha. Nah, gitu ya. Sebenarnya Indonesia, cuman gak enak disampaikan kan gitu ya. Jadi 3 negara ini masing-masing bilang. Yang orang Yahudi bilang, "Kita ini orang yang paling pintar, makanya otak kami ini laku dijual di mana-mana. Karena sangat pintar." Kalau di pasar gelap internasional dijual otak orang Yahudi ini bisa sampai 1 miliar karena sangat pintar. Terus orang-orang Amerika pintar juga. Buktinya negara yang paling maju, sering orang kita bilang sekarang adalah Amerika. Dijual sampai 2 miliar. Dan terakhir otak dari, itulah ya, jangan dibilang Indonesia ya, bahaya nanti kita ya.
Ternyata lebih mahal lagi. Kenapa? Karena masih ori, belum pernah digunakan. Iya. Jadi masih banyak file-file yang bisa dimasukkan ke dalam ya. Jadi masih ori dia. Jadi selama hidup tidak pernah digunakan. Bilang samping kanan kirinya, kenal aku orangnya. Oh, haleluya. Kadang kita bingung ya, kalau kita melihat orang-orang yang tidak percaya Tuhan, orang ateis. Karena mereka tidak percaya Tuhan, mereka kerja habis-habisan, yang terbaik mereka lakukan. Tapi kita sering sekali orang percaya, orang Kristen. Makanya di daerah-daerah Kristen kadang banyak yang namanya kemiskinan. Kenapa? Cinta Tuhan tapi malas. Cinta Tuhan tapi gak mau berpikir dengan baik. Adik-adikku sekalian yang kuliah, yang sedang kau kuliah. Coba tanya kanan kirimu, berapa jam dia sehari belajar? Berapa jam? Sebelah kanan? Atau ada yang lupa, buku apa pelajaran besok? Nanti malam, kok bisa belajar ini ya? Baru tahu aku katanya ya. Yang sini berapa jam satu hari belajar? Ada yang di sini ya, sini? Oh ini sambil tidur pun bisa belajar ya, oh haleluya. Kalau dia nggak ngerti pelajarannya, tidur besok tahu dia jawabannya ya. Luar biasa, karena dia percaya firman Tuhan. Tuhan memberkati ketika kita sedang tidur. Gitu ya. Bahkan Adam pun diciptakan Hawa untuk Adam waktu Adam sedang tidur. Jadi kalau laki-laki ada yang jomblo di sini, pesan saya, banyaklah tidur. Maka Tuhan akan berikan jodoh bagimu kalau wajahmu seganteng Adam. Oke. Tapi kalau wajahmu udah kena Indomie goreng, dan kawan-kawan Indominya jangan berharap ya. Nah jadi yang harus kita lakukan, haruslah belajar yang terbaik. Amin. Kita ini sebagai orang percaya harus belajar yang terbaik. Makanya kata pengkhotbah mengatakan segala sesuatu yang dijumpai oleh tanganmu, apa dikatakannya? Kerjakanlah itu sekuat tenaga. Haleluya. Bagaimana anak-anak Tuhan di tempat ini yang mahasiswa dulunya? Sudahkah benar-benar belajar yang terbaik? Berapa jam kau habiskan waktumu untuk membaca buku? Berapa jam kau gunakan waktumu untuk mencari jurnal referensi yang perlu kau baca? Berapa banyak bukumu selama kau kuliah sampai tamat? Oh haleluya. Copy paste ya. Itu pun dari Wikipedia. Itu referensinya nggak bisa ya. Kalau dalam penulisan KTI dan juga penulisan skripsi dan berikutnya tesis ya. Semua akhirnya ketika masukkan ke cek plagiatnya 101%, bukan cuma 100 ya, 101%. Sampai kata pengantarnya pun copy paste. Ya, kata pengantar pun copy paste. Untuk yang dikasihi, yang ini lupa dia itu bukan pacarnya, pacar orang lain, dimasukkannya di dalam. Ucapan terima kasih karena saking copy pastenya ya. Yang membedakan kita nasib sama, semuanya lahir, semua akan mati. Yang membedakan adalah waktu kita hidup. Benarkah kita melakukan yang terbaik? Benarkah kita belajar yang terbaik? Kadang banyak orang stres ketika hasilnya keluar. Tapi gak stres waktu belajarnya. Shalom. Pas lihat hasilnya stres dia. Kok gitu nilaiku? Padahal gak pernah belajar. Syukur masih ada nilaimu. Ya. Ini yang menjadi PR kita sebagai orang percaya. Jangan sampai karena kita percaya kita punya Tuhan yang besar, tapi gak mau belajar. Malas. Pulang dari kampus, tidur. Siap bangun, tidur lagi. Siap makan malam, tidur lagi. Bangun pagi, tidur lagi. Coba tanya kanan kirimu, satu hari berapa jam kau tidur? Hah? Satu hari satu malam 24 jam itu berapa jam tidur? Menurut kesehatan 7 jam, kau 7 kali 3 jam. Sampai 21 jam tidur ya. Apalagi kalau masa-masa kuliah online. Kau pasang videomu di situ, kau rekam berapa detik kau rekam. Siap itu kau masukkanlah jadi foto profilnya untuk online supaya kelihatan kau online di situ padahal tidur kau di sana. Masih baru kata pembuka dosenmu, ya kita akan belajar langsung ngantuk. Haleluya ya. Kelihatan ini ya. Ini pun khotbah saya ini, udah ada yang ngantuk. Tuhan, memang berdosa kalilah kau ya. Udah capek awak khotbah masih ada tuh. Ada. Temannya udah ketawa dia gini.
Nggak apa-apa lah ya, namanya beda-beda kita kan. Iya, tapi berdoa aku jangan kau menikah dengan yang kayak gitu ya. Menikah kita bang? Hah? Oh haleluya, puji Tuhan udah bangun dia ya. Udah bangun, puji Tuhan. Cuma untuk itunya tadi aku khotbah, udah bangun dia udah puji Tuhan ya. Nah jadi harus kita lakukan yang terbaik. Salomo seorang raja, walaupun dia adalah anak dari seorang raja. Apakah membuat dia malas-malasan dalam hidupnya? Tidak. Nanti kalau kita baca banyak sekali amsal-amsal yang dia buat. Banyak sekali kata-kata bijak yang dia tulis. Banyak sekali lagu-lagu yang dia gubah. Yang membuat maknanya lebih dalam hidupnya. Walaupun dia anak seorang raja. Kita anak siapa? Anak raja juga. Raja Gugu. Gitu kan. Gak apa-apa lah pokoknya anak raja Boruni raja gitu kan. Udah kita tahunya, kita pun tak dari kampung mana pun kita. Mungkin sangat jauh kampung kita, mungkin 5 menit lagi udah sampai Simpang Sorga kan gitu ya. Saking jauhnya rumah kita dari Medan ini mungkin. Tapi sampai di Medan, kerjaannya cuma naik turun lift. Oh Tuhan Yesus, semoga jangan jumpa kita ya. Kayak gini rupanya ya. Naik turun lift, dia baru naik eskalator. Katanya kalau pakai sandal digigitnya nanti. Udahlah, nggak usah kau jalan-jalan dulu. Nggak usah kau kelilingi semua mall di kota Medan ini. Belajar dulu, amin. Haleluya. Shalom. Takutnya aku, belum tamat kau. Engkau udah tamat ngelilingi kota Medan. Serius. Ada orang belum tamat dia, tapi sampai ujung-ujung semua kota Medan ini. Dan seluruh objek wisata, seluruh kota Medan, Sumatera Utara, hafal dia. Tapi tanya, pelajaran. Ada rupanya pelajaran itu. Iya. Kalau anak SD oke lah, nak udah belajar ini. Belum diajari guru pak katanya. Itu alasan klise. Padahal lupa dia. Nah harus kita lakukan yang terbaik. Supaya apa? Waktu engkau nanti tamat kuliah. Walaupun mungkin nanti engkau bekerja tidak sesuai dengan jurusan, enggak jadi masalah. Tapi kalau selama engkau belajar yang terbaik. Bukan soal nilainya. Tapi bagaimana proses pelajaran yang kau lakukan. Amin. Ayo belajar dong baik. Supaya orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan harus menggunakan akal budinya. Makanya kalau kita membaca firman Tuhan di ayat yang lain dikatakan. Bagaimana kitab Amsal Salomo juga dituliskan. Amsal pasal yang ke-22 dia katakan demikian. Perhatikanlah yang namanya orang yang cakap dalam pekerjaannya. Dia akan duduk di dalam yang namanya di depan raja-raja. Di depan para pemimpin. Karena dia belajar. Lakukannya yang terbaik. Saya sering sampaikan gini, pribadi yang sukses biasanya 2 hal. Pertama, dia punya potensi yang dikembangkan. Yang kedua, punya kesempatan. Oke, apa pertama? Potensi. Yang kedua, kesempatan. Banyak orang yang punya potensi tapi belum sukses. Karena mungkin belum kesempatan itu belum datang. Tapi banyak kita lihat orang yang biasa-biasa aja tiba-tiba sukses sementara. Orang-orang yang viral-viral sekarang kan banyak gitu ya. Pertanyaannya berapa lama tahan? Enggak lama. Karena enggak ada potensinya. Kebetulan kesempatan muncul sama dia. Masalahnya kalau kesempatan itu nanti datang pada kita. Siap? Orang bilang, kau tamatan apa? Guru, siap mengajar kayak gini dalam 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Hah? Enggak bisa pak. Jangankan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa Batak pun enggak lancar aku. Padahal bahasa ibu gitu ya. Siap? Turut berduka cita ya. Harus yang terbaik. Sama seperti gini. Untuk engkau adik-adikku yang perempuan dan yang laki-laki. Engkau ingin punya pacar yang terbaik? Saya pernah ketemu dengan seseorang, anak rohani saya juga. Bang aku pingin nanti punya suami orang Korea. Bagus. Gue bilang pernah kau chattingan sama orang Korea? Enggak pernah. Kalau kayak gitu banyak-banyak tidur. Karena mimpi kau sekarang. Gitu ya. Dia pingin punya pacar, punya suami orang Korea. Jangankan ngomong bahasa Korea. Cuman taunya bahasa Indonesia. Maksimal bahasa Korea yang tahu cuman saranghaeyo. Itu pun karena foto di mana-mana. Itu terus. Memang kau cukup jumpa sama orang Korea asal jumpa. Saranghaeyo dia bilang. You are crazy man katanya. Udah gila kawan ini gitu ya. Nggak bisa. Betul. Bukan masalah di mana kampusmu. Saya mau katakan ini. Mau dari manapun kampus kita, mau jurusan apapun kita, nggak jadi masalah. Yang penting selama kita belajar,
Poin yang pertama tadi, lakukan yang terbaik. Kita belajar dari pribadi Tuhan Yesus. Apakah dia tidak melakukan yang terbaik? Dia melakukan yang terbaik. Dia memberikan pengorbanan yang terbaik. Apa pengorbanan yang terbaik? Dia mati bagi manusia. Dia lakukan yang terbaik. Dia tidak berhenti dalam perjalanan. Dia sampai kepada salib itu. Dia lakukan yang terbaik. Bagaimana dengan kita anak-anak yang Tuhan Yesus, yang kita berkata kita orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Jangan sampai kita berkata kita adalah anak Tuhan. Tapi kita tidak melakukan yang terbaik. Saya tidak katakan engkau harus lebih baik daripada orang lain. Tidak. Yang saya mau katakan, kita hari ini harus lebih baik daripada yang semalam. Dan kita esok hari harus lebih baik daripada hari ini. Jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain. Semua kita punya terbaiknya masing-masing. Punya versi terbaiknya masing-masing. Amin. Jadi bukan menjadi saingan orang sekelilingmu. Yang menjadi sainganmu adalah dirimu sendiri. Sudahkah melakukan yang terbaik? Saya tidak bisa menjadi seperti pendeta yang lain, hamba Tuhan yang lain. Bagianku menjadi hamba Tuhan versi terbaik dari diriku. Itu yang harus kukerjakan. Supaya apa? Supaya aku benar-benar menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Engkau sebagai mahasiswa belajarlah yang terbaik. Bagi yang bekerja, shalom. Engkau yang bekerja, pertanyaan saya, apakah dengan kehadiranmu di perusahaan itu, di tempatmu bekerja, perusahaan itu merasa untung? Oh haleluya. Tuhan Yesus. Apakah dengan kehadiranmu perusahaan itu makin berkembang? Makin bagus omsetnya, makin bagus pendapatannya? Sejak kehadiranmu? Atau sejak engkau gabung di sana, perusahaan mulai jantungan. Dia bilang, ya tolong berjuang, tolong berjuang. Kita berdoa supaya bulan depan ada gaji. Itu bulan pertama kau masuk. Bulan kedua pengurangan karyawan. Bulan ketiga lari pemimpin perusahaannya. Gara-gara kau ada di dalam. Ini bahaya. Banyak orang bekerja, masa cuma kayak gini. Saya tidak peduli apa kerjaan kita. Apapun kerjaan bisa gak jadi orang sukses? Bisa. Saya kenal ada seorang bapak, dia bilang, Pak apa kerjaan bapak? Tukang botut pak. Hah? Masa tukang botut? Iya pak, tukang botutnya aku. Salah satu mungkin antara kita kenal. Tukang botut apa pak? Tukang ngumpul-ngumpulin kaca. Cuman tadi mana-mana rumahnya. Tukang botut memang. Karena dia melakukan yang terbaik. Amin. Belajarlah yang terbaik. Oke, kita simulasi dulu. Coba cara duduk orang-orang yang terbaik. Oke. Ada yang duduk macam selonjoran di pantai. Melihat ke atas, Tuhan kapankah engkau menjemputku? Gitu. Orang yang duduk yang terbaik itu sigap dia. Kalau buka handphone bukan nengok WA tapi buat catatan. Poin 1 lakukan terbaik masuk WA. Belakangan kau ini yang lebih penting. Haleluya. Cara dudukmu aja kelihatan ke orang berhasil atau tidak. Cara mendengarkan khotbahmu, cara belajarmu. Ada orang asal masuk ke kampus. Masih masuk pintunya saja. Udah ngantuk. Masih masuk pintunya belum ngomong dosennya. Udah ngantuk dia. Ketika dosennya bilang sekian terima kasih. Terang benderang hidupnya. Oh haleluya ya. Dan bolak-balik dia bilang dosen kami ini kurang pintar ngajarnya. Kau yang kurang pintar memahaminya. Kalau dia gak pintar gak jadi dosen dia. Betul? Nah jadi belajar beri yang terbaik. Yang bekerja beri yang terbaik. Supaya dengan kehadiranmu. Pemimpin perusahaanmu merasa beruntung. Bahkan ketika engkau berkata Pak. Aku izin berhenti Pak. Dia bilang janganlah tolong kalau kau pun mau berhenti. 3 bulan ke depan kau siapkan dulu pemimpin yang sama sepertimu. Itu baru luar biasa. Amin. Kalau enggak pun cari seorang suami nanti adik-adik yang perempuan. Carilah orang yang hidupnya mau melakukan terbaik. Mengerjakan segala sesuatu yang terbaik. Bukan berarti harus jadi pribadi yang perfeksionis. Tidak. Tapi menjadi pribadi yang terbaik. Bahasanya dikatakan gini. Do your best. Bukan do the best. Do the best itu kita memaksa diri kita seperti orang lain. Bisa gak kita seperti orang lain? Tidak bisa. Perumpamaan tentang talenta digambarkan bagaimana? Ada yang Tuhan berikan 5. Ada yang Tuhan berikan 3. Ada yang Tuhan berikan 1. Apakah Tuhan meminta 3 ini menjadi 10? Tidak. Tapi yang Tuhan minta. Berapa yang dia percayakan kepada kita, kembangkanlah itu. Pertanyaannya singkat bagi kita hari ini. Siapa yang tahu berapa banyak Tuhan titipkan talenta samamu? Ada tahu berapa banyak talenta yang Tuhan titipkan samamu? Oke. Siapa di sini bisa main keyboard? Ya Tuhan Yesus.
Pertanyaannya, pernah gak kau latihan keyboard? Enggak, itu salahnya. Bukan gak bisa. Aku yakin ini semua bisa main keyboard. Walaupun mungkin ada yang lebih ahli. Paham? Bagaimana bisa main keyboard? Megangnya aja gak pernah. Dan berharap Tuhan buat aku bisa main keyboard. Gak mungkin. Pertanyaannya, siapa di sini yang punya akun TikTok? Banyak ya. Kutanya, kenapa kau bisa joget-joget gak jelas di sana? Di mana kau belajar? Hah? Kenapa otomatis badanmu itu asal buka langsung? Gitu ya. Nggak ada gurunya. Nggak ada gurunya. Tapi di YouTube itu begitu banyak guru untuk band keyboard, main piano, nggak pernah kau buka. Berarti kan bukan nggak bisa, tidak dicoba. Itu masalahnya kita. Yang perempuan, berapa banyak yang bisa main gitar? Oke, turut berduka cita, ya. Kan Pak, kita punya talenta masing-masing, benar punya talenta masing-masing. Pertanyaannya, tahu nggak talentamu? Coba tanya kanan kirinya, kau tahu nggak talentamu? Aku nggak tahu sampai hari ini. Aku pun bingung kok bisa aku ada sampai hari ini. Iya, dia pun bingung. Bahkan ada sampai hari ini, kok bisa aku ibadah hari ini di sini ya gitu ya. Kita semua aku yakin gini, Tuhan itu Tuhan yang baik, amin. Tuhan itu Tuhan yang dahsyat, amin. Kejadian kita dahsyat dan ajaib, amin. Pertanyaannya, kalau Tuhan itu baik, apa mungkin dia tidak memberikan talenta dalam hidup kita? Tidak mungkin. Apa mungkin dia tidak memperlengkapi kita dengan yang terbaik? Tidak mungkin, pasti ada yang terbaik dia berikan. Pertanyaannya, sudahkah kita kerjakan dengan yang terbaik? Bagi yang bekerja, berjuanglah habis-habisan. Jangan bilang, apa gunanya aku bagus bekerja? Yang penting, yang nanti yang untung pemimpin ini. Jangan demikian mental kita. Mungkin kita seorang karyawan di sana, tapi punyalah mental yang namanya intrapreneurship. Kalau entrepreneurship kan buka usaha sendiri, paham? Tapi kalau intrapreneurship dia percaya, dia bekerja di sana sebagai seorang pemimpin perusahaan di sana, sebagai karyawan dia tahu ini miliknya juga, sebagai yang dikelola ditanggung jawabinya. Mungkin perusahaan itu belum bisa membuatmu kaya, tapi setidaknya dia bisa memberimu makan selama ini. Bekerjalah yang terbaik di sana. Amin. Belajarlah yang terbaik di sana. Bukan masalah pintarnya. Bagaimana usaha kita dalam bekerjanya. Itu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi PR anak-anak Tuhan. Supaya jangan sampai anak-anak Tuhan menjadi orang yang miskin dalam kehidupannya. Kemiskinan itu musuh bangsa. Kemiskinan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Loh, jadi haruskah kita kaya? Tidak, minimal cukup. Tapi bagaimana cukup? Harus bekerja dengan rajin. Harus mengelola dengan yang terbaik. Harus kita lakukan yang terbaik apa yang bisa dari diri kita. Ini jadi PR kita. Supaya nanti ketika engkau tamat kuliah bagi engkau yang kuliah. Belum lagi engkau wisuda. Pekerjaan itu sudah menanti di depan mata. Amin. Perusahaan-perusahaan berebut untuk nelponmu. Bisa bu bekerja di perusahaan kami. Karena kami lihat dalam prestasi ibu demikian. Shalom. Ini menjadi PR bagi kita. Yang kedua adalah, yang harus kita lakukan menjaga kesucian. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 8 tadi dikatakan, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Maksudnya apa? Orang ateis pun bisa melakukan yang terbaik, setuju? Tapi mereka tidak akan mau dalam hal ini. Maksudnya kesucian di sini apa? Kita harus sadar di dalam kita mencapai yang terbaik harus menjaga hidup benar. Jangan pingin yang terbaik tapi menghalalkan segala cara dalam hidup kita. Kalau selanjutnya dikatakan biarlah ada pengurapan. Waktu kita mengandalkan Tuhan, di situ pengurapan itu ada. Jadi waktu kita mengerjakan yang terbaik bukan berfokus pada diri kita. Tidak mengandalkan diri kita. Tapi mengandalkan Tuhan yang memberi kita potensi dalam hidup kita. Sehingga kita beda dengan orang-orang ateis. Mereka ketika berhasil membanggakan usaha dan jerih lelah mereka. Tapi orang percaya tidak. Dia berkata, aku bisa karena Tuhan yang membuat aku bisa. Jadi jaga hidup kita. Jangan demi dapat nilai tinggi, segala sesuatu kau lakukan. Mulai dari ilmu mengopek jurusan 1, 2, 3 paham semuanya. Shalom. Coba lihat kanan kirinya. Ada gak tipe-tipe orang yang suka ngopek dan nyontek waktu ujian? Oh haleluya ya.
Saya juga seorang pengajar, seorang pendidik. Ketika saya ngajar, saya buat ujian, saya bilang sama anak-anak yang saya didik, silakan kerjakan, saya tidak awas, ada mata Tuhan yang mengawas. Dia bilang, "Sir, kalau Tuhan yang ngawas, nanti kami minta maaf, Tuhan ampuninya." Gitu. Haleluya ya. Tuhan ampuni juga ya. Buat apa dapat nilai tinggi tapi caranya tidak benar. Dan jangan juga engkau berbangga, nggak apa-apa nilai rendah, yang penting usaha sendiri padahal malas. Ayo jangan juga. Shalom. Kan adanya orang membela dirinya kayak gitu. Nggak apa-apa nilaiku nggak tinggi, yang penting karena hasil usaha sendiri. Padahal nggak belajar dia. Jangan juga. Tapi artinya di sini kita menjaga hidup kita benar, lakukan yang benar. Contoh di Alkitab adalah Sadrak, Mesah dan Abednego. Termasuk juga Daniel. Ketika dia melakukan pekerjaannya, nanti kalau kita baca kitab Daniel, bagaimana Daniel dalam hidupnya, dia menjadi seorang pekerja yang bukan negaranya. Apa yang dilakukan orang-orang yang membenci dia? Orang-orang yang membenci dia terus dia lakukan satu hal yang terus mereka lakukan. Mencari kesalahan Daniel. Shalom. Orang percaya harus menjadi orang yang dicari-cari orang kesalahannya. Amin. Ada pernah orang mencari-cari kesalahanmu? Atau enggak ada? Karena salah semua yang kau lakukan. Dia bilang, "Nggak usah aku cari kesalahanmu ya bang ya. Salah semua yang kau lakukan dari A sampai Z." Gitu. Ya, jadi ngapain lagi dicari, udah muncul semua kesalahannya ya. Daniel dicari-cari orang kesalahannya. Karena dia bukan orang di negara itu. Dia orang buangan. Dia orang yang bukan warga negara itu. Bisa kategorikan dalam sederhananya. Dia adalah orang minoritas. Shalom anak-anak muda. Jangan pernah katakan dalam hidup kita, kayak gini memang bang, payah dapat kerjaan Pak Pendeta. Karena kan kita minoritas di bangsa ini. Pride samamu. Shalom. Jangan banggakan minoritas dalam arti kata untuk membela ketidakbisaan kita. Shalom. Benar akan ada orang-orang yang menjegal kita karena kita minoritas. Boleh saja urusan mereka itu. Tapi kalau kita seperti Daniel, tidak ada yang bisa membuat kita jatuh. Tidak ada alasan orang lain untuk tidak mengangkat kita. Bahkan statement sederhananya gini. Kalau ada orang percaya di sana, ketika orang menyingkirkan orang percaya itu, tempat itu menjadi sangat gelap. Karena terang itu diambil dari tempat itu. Amin. Satu kesalahan Daniel. Apa kesalahannya? Dia sangat cinta akan Tuhannya. Itu yang harus menjadi kesalahan kita nanti di pekerjaan. Orang akan menjegal kita. Orang akan mungkin menjatuhkan kita. Orang akan berbuat jahat kepada kita karena satu hal. Karena kita sangat cinta akan Tuhan Yesus. Amin. Tapi hal-hal yang lain tidak bisa mereka lakukan untuk menjatuhkan kita. Karena kita orang kompeten. Orang yang punya skill yang ahli. Dalam bidang pekerjaan yang kita percayakan, kita tanggung jawab dengan tepat. Amin. Sehingga kita hanya bisa disalahkan kalau cinta Tuhan. Orang bilang, karena kau cinta Tuhan ya maka kau disingkirkan. Itu baru luar biasa. Sadrak, Mesah dan Abednego dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Kenapa? Karena banyak orang iri dengan prestasi yang mereka lakukan. Bagaimana dengan kita? Punya prestasi masing-masing? Shalom. Sebelah kanan saya. Punya prestasi masing-masing, amin. Kok tegang wajahmu ya? Oh haleluya, gak apa-apa. Ya mana tahu ada punya prestasi, gak apa-apa, bagus. Yang sini punya prestasi? Oke, prestasimu itu yang gak punya prestasi, itulah prestasinya ya. Apa prestasimu? Gak pernah punya prestasi, itu prestasi dia. Karena gak pernah punya prestasi. Diberikan prestasi kepada orang yang tidak pernah punya prestasi. Ini dia, dinobatkan. Sebelah sini, tidak jadi masalah apa pekerjaan kita nantinya. Tapi harus kita menjaga kesucian hidup kita. Kita kerjakan yang terbaik dalam anugerah Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana kita dalam mengelolanya? Yang ketiga kita baca sama-sama 3, 2 ya. Menikmati hasil pekerjaan. Bagaimanapun hasilnya nanti, yang penting pertama tadi apa? Tuhan, masih 30 menit loh nakku. Yang pertama apa? Sudah melakukan yang terbaik. Yang kedua, sudah menjaga kesucian. Hasilnya bagaimanapun nikmati. Dan itu pun anugerah Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai pingin terus sampai lupa menikmati berkat hari ini.
Kalau memang bagi engkau yang bekerja masih dapat gaji mungkin 1 juta, nikmatilah itu. Itu pun karena hasil usahamu. Engkau merasa kayaknya gak sebanding dengan yang kau kerjakan. Percayalah engkau akan dihargai sebanding dengan yang kau kerjakan. Kalaupun engkau tidak dihargai sekarang, akan ada waktunya engkau akan dihargai sesuai dengan potensimu. Tapi nikmati itu. Engkau sudah belajar habis-habisan, siang malam kau belajar waktu ujian. Ternyata nilaimu tidak seperti yang kau bayangkan. Gak apa-apa, nikmati itu. Syukurin. Karena itu hasil daripada apa yang sudah engkau kerjakan. Kadang ada orang saking pinginnya dapat yang terbaik dari ukuran orang lain. Sampai dia tidak bisa menikmati hasil yang dia usahakan lagi. Ada orang yang bekerja, terus bekerja. Tapi gak punya kesempatan untuk menikmati lagi berkat-berkat yang Tuhan percayakan. Padahal ada begitu banyak berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita boleh ingin menjadi orang yang lebih dan lebih ke depannya. Tapi jangan lupa, nikmatilah apa yang Tuhan bisa berikan hari ini bagi kita. Saya berdoa kiranya setiap pemuda di tempat ini menjadi orang-orang yang bisa mengelola yang terbaik dan percaya. Kalau kita akan menjadi orang yang terbaik, kita menjaga kesucian hidup dan kita bisa menikmatinya berkat Tuhan yang akan Tuhan curahkan bagi kita. Amin. Berkat Tuhan itu yang akan datang bagi kita. Kita yang akan dicari-cari oleh orang. Kita yang akan dicari-cari oleh pekerjaan. Saya berdoa supaya itu terjadi bagimu. Saya punya kesaksian hidup, saya belum melakukan yang terbaik. Tapi saya bersyukur sampai hari ini. Saya tidak pernah cari pekerjaan. Ini mungkin anugerah Tuhan yang luar biasa bagi saya. Sebelum saya tamat kuliah, ada tempat pendidikan sekolah yang mengajak saya untuk bergabung mengajar di sana. Saya mengajar di sana. Padahal saya nggak tahu siapa, tapi teman yang merekomendasikan. Karena dia percaya kepada saya. Bekerja di sana, padahal belum tamat kuliah, masih semester 6 atau 7 waktu itu. Sesudah tamat, saya nggak mencari pekerjaan. Ada juga dosen saya yang merekomendasikan saya bisa menjadi hamba Tuhan di tempat ini. Padahal dulu saya nggak kenal dengan Pak Gembala. Sesudah saya di sini dengan Pak Gembala mempercayakan untuk bisa menggantikan beliau kadang khotbah di tempat yang lain, bahkan menggantikan di tempat yang mengajar. Dan saya tidak pernah mencari pekerjaan itu. Saya yakin itu anugerah Tuhan. Tapi saya juga yakin itu adalah hasil usaha yang saya kerjakan juga. Tidak akan mungkin ada orang yang berani merekomendasikan seseorang tanpa orang itu tahu siapa orang tersebut. Setuju? Bangunlah kualitas dirimu. Sehingga ketika ada orang yang butuh sesuatu, dirimu langsung terpikir dalam pikiran mereka. Mereka butuh sesuatu misalnya ahli dalam bidang matematika. Dia tahu si A ini paling ahli dalam matematika. Dia bisa mendidik anak dengan baik, mengajar dengan baik. Engkau misalnya tahu orang kau baru tamat, tapi engkau ahli di bidangnya. Engkau takut akan Tuhan, punya etika yang baik. Belum tamat pun engkau. Temanmu atau mungkin seniormu atau mungkin dosenmu akan merekomendasikan engkau ke tempat-tempat yang lain. Supaya engkau bisa dapat pekerjaan yang terbaik. Amin. Biar kiranya itu terjadi bagi setiap kita. Yang penting teruslah bekerja keras dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita teduhkan hati kita. Kita berdoa.